Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai kenikmatan kepada kita hingga hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menunaikan ibadah puasa Ramadan. Sholawat serta salam mari kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Anak-anakku, siswa-siswi SMP Negeri 1 Banjarnegara yang saya cintai dan saya banggakan. Berjumpa lagi di sini dengan saya dengan tema yang masih sama. Pada kesempatan ini saya juga masih akan membahas tentang remaja zaman now. Ada apa lagi dengan remaja zaman now? Seperti yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, bahwa remaja zaman sekarang tidak bisa lepas dari smartphone atau HP. Dari HP kita mendapatkan atau disajikan berbagai macam hiburan dan juga permainan seperti game online. Tetapi kita juga dibanjiri dengan informasi-informasi yang datang dari seluruh penjuru dunia. Namanya juga banjir. Pasti informasi yang datang ada yang positif dan ada juga yang negatif. Seharusnya sebagai generasi muda kita harus pandai-pandai memilah-milah mana yang informasi yang positif dan mana informasi yang negatif, sehingga kita tidak terpengaruh dengan hal-hal yang negatif. Tetapi kenyataannya remaja zaman now sudah banyak yang terpengaruh dengan informasi-informasi atau kebudayaan-kebudayaan luar yang negatif. Mereka cenderung bersikap individualistik, konsumtif, bergaya hidup kebarat-baratan, mulai dari fashion, makanan, gaya rambut, sampai gaya hidup mereka. Dan yang paling mengkhawatirkan adalah pergaulan bebas. Remaja zaman now, khususnya remaja putri, sangat menggandrungi dan dibuat bucin dengan drama Korea. Tanpa kalian sadari, kalian sedang disuguhi dengan tontonan pergaulan bebas. Jika kalian tidak hati-hati, kalian bisa terpengaruh dengan gaya hidup seperti itu. Anak-anakku sekalian, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bukan termasuk golongan kami siapa saja yang menyerupai selain kami." Hadis riwayat Tirmidzi. Dari hadis tersebut kita bisa tahu bahwa jika kita meniru gaya hidup ataupun perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, maka berarti kita bukan termasuk kaum mukmin atau kaum Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai itu terjadi sehingga nanti kita akan menuju atau menjadi generasi yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Berikut ini akan saya berikan beberapa tips yang mungkin bisa kamu pakai supaya nanti kamu bisa menghadapi gelombang atau serbuan-serbuan informasi dan budaya dari luar yang tidak bisa kita tolak.
Yang pertama adalah bersikap teliti dan kritis. Sebagai generasi muda zaman sekarang, seharusnya kalian bisa bersikap kritis dan teliti dengan hal-hal yang datang dari luar. Kita harus bisa menyaring mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang berdampak positif dan mana yang berdampak negatif bagi kehidupan kita, apalagi yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Kemudian yang kedua adalah memperluas ilmu agama dan ilmu pengetahuan. Anak-anakku semua, dengan memperluas ilmu agama dan ilmu pengetahuan, maka kita akan tahu apa manfaat dan madarat dari sesuatu yang datang dari luar. Sehingga kalian tidak dengan mudah meniru-niru atau mencontoh hal-hal yang datang dari luar ketika itu tidak sesuai atau merugikan kalian sendiri. Bersikaplah bijak sehingga kalian akan selamat dunia dan akhirat. Dengan ilmu agama dan ilmu pengetahuan, kalian tidak akan mudah untuk dibodohi. Kalian tidak akan mudah untuk dipengaruhi melakukan hal-hal yang tidak baik, apalagi yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian yang ketiga adalah bersikap moderat. Kita tidak mungkin menolak serbuan informasi dan kebudayaan dari luar. Tetapi kita tidak juga harus menerima mentah-mentah. Moderat artinya kita bersikap tidak menolak dengan apa yang datang dari luar, tetapi juga tidak menerima sepenuhnya apa yang datang dari luar. Silahkan dipilah-pilah mana yang sesuai dengan norma dan mana yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Kita tiru. Mana yang tidak baik, mana yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam, maka buang jauh-jauh, jangan kita tiru. Kemudian yang terakhir adalah meningkatkan iman dan takwa. Anak-anakku sekalian, pada zaman sekarang ini, agama adalah fondasi utama bagi para generasi muda untuk menghadapi serbuan informasi dan budaya asing dari luar. Dengan iman dan takwa, maka kita tidak mudah terpengaruh dengan hal-hal yang negatif. Dengan iman dan takwa, maka kita bisa mengendalikan diri untuk dari melakukan hal-hal yang tidak baik. Demikian bisa kita simpulkan bahwa ada 4 hal yang bisa kamu lakukan untuk menghadapi zaman sekarang ini yang penuh dengan serbuan informasi dan budaya dari luar. Apa? Yang pertama adalah bersikap teliti dan kritis. Yang kedua, memperluas ilmu agama dan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, bersikap moderat. Yang keempat, meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Fastabihul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.